materi yang kita pelajari sekarang adalah jaringan komputer dan internet. Silakan dilihat bukunya, kita sambil mendengarkan penjelasan, nanti kalian bisa sambil melihat tekstualnya. Nah, jaringan komputer dan internet. Ya, ini secara umum jaringan komputer dan internet. Nah, itu dia ya, jaringan komputer dan internet. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan coba pelajari apa itu definisi jaringan. Definisi jaringan. Ya, yang kedua adalah manfaat atau fungsi. Manfaat jaringan. Dalam konteks ini, kalau saya menjelaskan kata jaringan, maka yang dimaksud adalah jaringan komputer, bukan jaringan yang lain, ya, bukan jaringan yang lain. Jadi kita fokus, gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan jaringan di sini adalah jaringan komputer, bukan yang lain. Ya, lalu yang berikutnya kita akan bicara mengenai skemanya. Skema jaringan itu seperti apa? Gitu ya, ada skema dan juga jenis. Ya, ada skema dan juga ada jenis jaringan. Kita lihat dulu definisinya. Apa itu jaringan? Ya, sebelum saya jelaskan, ada yang bisa bantu jelaskan dulu apa itu jaringan? Di dalam teks ada yang bisa bantu bacakan? Sekumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Lanjutkan kalimatnya. Sekumpulan komputer yang tergabung dalam jaringan dengan menggunakan media kabel atau sinyal radio atau disebut juga dengan wireless. Ya, wireless. Nah, jadi jaringan komputer adalah suatu jaringan atau sekumpulan komputer yang tergabung dalam suatu jaringan. Sekumpulan komputer. Artinya begini. Ada komputer satu, kalau kita gambarkan ya, ada komputer 2, ada komputer 3, ada juga komputer 4 gitu. Kalau dari tadi yang dibacakan teman kita tadi, maka yang dimaksud dengan sekumpulan komputer yang tergabung dalam satu jaringan, maksudnya adalah ada banyak komputer. Ini saya gambarkan 4 ya, sebagai contoh simulasi. Maka yang dimaksud itu adalah komputer 1 terhubung dengan komputer 2, gitu ya. Komputer 3 terhubung dengan komputer 4, 2 terhubung dengan 4, 1 dengan 3, saling terhubung satu sama lain. Begitu juga dengan komputer 1 dan 4, 3 dan 2, saling terhubung. Apakah hanya 4? Bisa lebih dari itu? Bisa. Bisa kurang dari itu? Bisa saja. Kata kuncinya adalah terhubung menggunakan media tertentu. Nah, kita lihat di depan kita ini ada komputer banyak tuh, ya, ada 5 buah komputer. Apakah itu merupakan suatu jaringan? Bukan. Kenapa? Karena kelima komputer ini tidak saling terhubung satu sama lain. Gitu ya. Yang dimaksud jaringan adalah komputer-komputer itu saling terhubung satu sama lain. Gitu ya, satu sama lain saling terhubung. Seperti ini. Gitu ya. Seperti ini, ada komputer 1, 2, 3, dan 4. Semuanya saling terhubung. Gitu ya. Sampai berapa banyak? Sampai dengan jumlah yang sehingga. Ya, sampai dengan jumlah yang sehingga. Bagaimana kalau hanya 3? Berarti ya 3. Lalu, berapa jumlah komputer dalam sebuah jaringan biasanya? Paling sedikit itu terdiri dari 2 buah komputer. Ya. Misalkan di sini ada PC 1, di sini ada PC 2. Ini terhubung satu sama lain. Ini juga disebut sebagai sebuah jaringan. Ya. Ini jaringan. Nah, ini juga sama. Ini juga adalah sebuah jaringan. Bagaimana kalau komputernya hanya ada 1? Apakah ini disebut jaringan? Disebut jaringan tidak kalau komputernya hanya ada 1?
Tidak, karena dia tidak terhubung dengan komputer-komputer yang lainnya, gitu ya. Hanya ada satu di sini. Nah, ini kita sebut biasanya dengan istilah stand alone. Komputer yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan komputer lain dalam sebuah jaringan, ya, tidak terhubung dengan komputer-komputer lain dalam sebuah jaringan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, definisi dari jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Saling terhubung. Kata kuncinya adalah saling terhubung. Gitu ya, itu kata kuncinya. Jadi kalaupun misalkan di sini ada 5 buah komputer depan kita ini ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah jaringan. Komputer ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah jaringan karena dia berdiri sendiri, tidak terhubung dengan komputer-komputer yang lainnya. Ya, dia berdiri sendiri. Nah, jaringan itu syaratnya harus terhubung. Dengan apa dia terhubung? Dengan media. Apa medianya? Ini dua alat yang digunakan. Ya, ini kita lihat skemanya. Nah, tadi definisinya kita sudah bicarakan. Sekarang skemanya bagaimana? Skema sebuah jaringan. Jaringan dalam sebuah komputer, dalam sebuah jaringan, komputer itu dibagi menjadi dua jenis. Ya, dalam sebuah jaringan, komputer terdiri dari dua. Yang pertama adalah server, ya, komputer yang bertindak sebagai server. Yang kedua adalah komputer yang bertindak sebagai klien. Komputer yang bertindak sebagai klien. Jadi ada server, ada klien. Server adalah komputer yang menyediakan semua layanan, sementara klien atau disebut juga sebagai user. Ya. Nah, bagaimana skemanya? Ada server di sini. Ya, ada satu buah komputer server. Kemudian dia bisa terhubung pada klien. Di sini ada klien satu misalkan ya, ada klien 2, klien 3, dan seterusnya. Dengan apa dia terhubung? Dengan menggunakan media kabel. Ya, ada dua media yang bisa menghubungkan. Pertama kabel, yang kedua adalah gelombang radio atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Jadi ada jaringan itu. Nah, ini kita masuk ke jenisnya. Ada yang wire atau menggunakan kabel, ada juga yang tidak menggunakan kabel atau kita sebut dengan istilah wireless. Gitu ya, dengan menggunakan wireless. Nah, server tidak bisa langsung terhubung dengan kliennya. Dia akan terhubung pada satu alat di sini, pada satu alat yang dikatakan sebagai router. Ya, yang dikatakan sebagai router. Fungsi router ini adalah untuk mengatur lalu lintas data. Ya, untuk mengatur lalu lintas data. Fungsi router untuk mengatur lalu lintas data. Supaya data dari server bisa sampai ke klien. Seperti ini. Ya, seperti apa alatnya router itu? Ini saya coba tunjukkan. Ini adalah router. Ya, ini adalah router. Ini kita lihat ada lubang-lubangnya. Ya, ada lubang-lubangnya. Jadi dari server, dari komputer server terhubung dulu ke sini, ke salah satu lubang yang ada di sini. Dari sini baru kemudian ke klien. Jadi ini posisinya dari di sini. Nah, kayak gitu. Ya, posisinya ada di sini. Ini lubangnya di bawah, berarti gini lah. Kurang lebih begitu posisinya. Ya, itu router. Ya. Lalu kabelnya seperti apa? Ini dia kabelnya. Ya, ini dia kabelnya. Ini disebut dengan kabel UTP.
Ya, ini ada kabel UTP. Ujungnya ini disebut dengan port RJ45. Ujungnya ini. Supaya lebih jelas, ini ada di meja kalian ada kabel kayak gini, warnanya putih. Ya, di meja-meja kalian ada kabel seperti ini, warnanya putih. Nah, ini adalah kabel UTP. Ini yang digunakan untuk menghubungkan tadi dari server ke router. Gitu ya, dari server ke router. Dari router ke klien. Itu skemanya kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana kalau yang wireless? Nah, dari router ini tidak selalu terhubung pada klien yang berupa komputer, tapi bisa juga ini terhubung dengan yang disebut dengan access point. Access point. Access point atau biasa kita sebut dengan istilah Wi-Fi. Ya, sini ada access point. Nah, ada access point. Kalau ini server terhubung dengan klien melalui router dengan menggunakan kabel. Kalau klien yang ada di sini, saya bedakan garisnya putus-putus, gitu ya. Garisnya putus-putus. Ini klien 4, misalkan klien 5, klien 6. Ini menggunakan Wi-Fi, gitu ya. Wi-Fi itu kurang lebih begitulah ya. Apa namanya? Simbolnya, gitu ya. Nah, gitu tuh. Nanti kayak gitu. Menggunakan apa? Dengan menggunakan wireless atau gelombang radio. Nah, jadi server terhubung dengan klien bisa melalui kabel, bisa juga melalui akses point. Tapi akses point dengan server tetap menggunakan kabel. Jenis kabel tadi sudah saya tunjukkan. Ada kabel UTP, ada juga kabel yang namanya adalah ini. Ini adalah kabel fiber optik. Apa bedanya kabel ini dengan kabel jaringan yang tadi kita lihat? Ya, ini adalah kabel fiber optik. Bedanya, ini kecepatannya jauh lebih tinggi. Ya, bahan yang digunakan untuk membuatnya juga berbeda. Kalau kabel yang tadi itu menggunakan tembaga di dalamnya, kalau ini menggunakan serat optik. Ya, kabel-kabel ini menggunakan serat optik. Dengan demikian, kecepatan dia mentransfer data itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kabel yang kita lihat sebelum atau kabel UTP tadi. Gitu ya. Nah, ini kalau wireless kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang apa sih manfaatnya? Apa fungsi dari sebuah jaringan? Jaringan komputer itu dibuat pasti ada fungsinya, pasti ada tujuannya. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk berbagi sumber daya atau resource sharing. Nah, ini dia. Ini tujuan atau manfaat dari jaringan komputer. Ya, ini tujuan atau manfaat dari sebuah jaringan komputer untuk resource sharing atau berbagi sumber daya. Apa saja yang di-share? Apa saja yang dibagi? Yang pertama yang biasanya di-share itu adalah internet. Kita suka sharing internet ya. Ada yang share pakai tethering misalkan gitu ya. Temannya kehabisan kuota gitu. Kita masih banyak terus kita share lewat tethering. Itu bagian dari jaringan. Tethering itu juga bagian dari jenis jaringan. Pertama internet. Yang kedua bisa sharing perangkat keras, biasanya printer. Printer yang di-share. Ya, kita sharing printer. Lalu yang ketiga biasanya yang di-share adalah data atau file. Ya, data atau file. Ini di-share. Jadi data yang ada di server ini bisa diakses juga oleh klien-klien yang ada di bawahnya.
Atau misalkan data yang ada di klien 1, ini juga bisa diakses oleh komputer-komputer lain yang ada di dalam sebuah jaringan. Tentu dengan syarat, gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Memiliki atau diberikan hak akses. Apa hak aksesnya? Itu biasanya berupa password, gitu ya. Atau dalam istilah jaringan itu disebut dengan istilahnya adalah enkripsi. Ya, bagaimana hak akses itu diberikan? Itu istilahnya adalah enkripsi. Karena sebuah data itu dilindungi sedemikian rupa supaya walaupun komputernya terhubung dalam sebuah jaringan, tapi datanya masih tetap bisa terlindungi. Gitu ya, data-datanya masih bisa tetap terlindungi. Tidak terbuka begitu saja. Tetap ada password misalkan atau syarat-syarat tertentu supaya bisa mengakses suatu data. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Misalkan printer. Gimana caranya supaya printer itu bisa di-share? Nah, biasanya printernya nggak perlu, misalkan di sini ada 10 komputer. Ya, ada 10 komputer dalam sebuah jaringan. Satu jadi server, berarti 9 klien. Kalau semuanya mau ngeprint, apakah di ruangan itu harus ada 10 printer? Tidak. Ya, cukup satu printer saja. Di mana printer itu diinstal dan dipasang? Diinstal di server. Ya, misalkan di sini kita instalkan printer. Nah, di sini kita instalkan printer. Maka, setelah printer ini terpasang atau terinstal pada server, printer ini bisa juga digunakan oleh semua klien yang ada di dalam jaringan tersebut. Lagi-lagi syarat dan ketentuan berlaku kalau mendapatkan hak akses dari server. Nah, itulah fungsi server, mengatur tadi hak akses tadi. Ya, mengatur hak akses. Itu resource sharing. Lalu bagaimana internet bisa di-share? Nah, internet itu biasanya kita dapatkan dari penyedia jasa layanan internet atau disingkat dengan istilah ISP. Ya, internet biasanya kita dapat dari ISP atau Internet Service Provider, penyedia layanan internet. Ya, nah ini biasanya logonya awan, gitu ya. Karena internet itu adanya di awan. Itu saking menggambarkan luasnya internet. Nanti kita lihat bagaimana breakdown-nya internet yang besar sampai ke jaringan yang kecil, gitu ya. Nah, ISP, misalkan di sini kita berlangganan, gitu ya. Saya coba hapus bagian ini. Saya coba hapus dulu. Di sini ada internet. Ya, awan, gitu. Kita berlangganan internet ke sebuah ISP. Internet itu datang ke kita dari ISP, itu terhubungnya pada satu alat dulu di sini di tengah-tengah yang namanya adalah modem. Modem itu singkatan dari modulator demodulator. Fungsinya adalah untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Maksudnya dan sebaliknya adalah dari analog dirubah jadi digital, setelah data digital dirubah lagi menjadi data analog. Proses pengiriman data itu sama seperti gini. Saya mau kirim sebuah data pada kalian lewat email misalkan atau lewat WhatsApp. Data dari saya kan bentuknya murni, utuh, teks gitu ya, utuh. Ketika dikirim, data itu akan diacak, dienkripsi. Ya, data-data itu akan diacak atau dienkripsi. Seperti puzzle, saya kirim data kalian itu berupa puzzle yang sudah tersusun rapi. Ketika saya kirim, puzzle itu terbongkar. Begitu sampai lagi ke kalian, maka puzzle itu kembali tersusun rapi, gitu ya, tersusun rapi. Nah, itu yang dimaksud dengan enkripsi, dekripsi.
Makanya kalau kita buka WhatsApp, di situ ada istilah your message is encrypted end to end, gitu ya. Artinya di situ ada proses enkripsi. Ketika data itu dikirim sampai dengan data itu diterima oleh kita. Ya. Nah, di sini ada modem. Ini dia. Saya coba tunjukkan alatnya. Ini modem. Jadi dari ISP itu banyak ya. Ada contoh saja, misalkan ada IndiHome, gitu ya. Ada First Media, ada MNC dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu terhubung dulu dengan satu alat yang namanya modem. Ini dia modem. Ya, ini adalah modem. Nah, ini modem, posisinya ada di sini. Dari modem, dia akan terhubung ke server. Ya, dari modem ini dia akan terhubung ke server. Menggunakan apa? Kabel. Kalau ini masih pakai kabel. Dari SP ke modem itu menggunakan kabel fiber optik. Ya, supaya apa? Supaya transfer datanya itu lebih cepat dan lebih stabil. Makanya FO sekarang semua ISP sudah yang berbasis kabel itu sudah menggunakan fiber optik, ya sudah menggunakan fiber optik, tidak kabel yang berbahan tembaga lagi, sudah tidak digunakan, ya. Nah, skemanya begini, internet masuk ke modem untuk dirubah karena internet ini datanya adalah data digital, kemudian dirubah oleh modem menjadi data analog, kemudian dirubah lagi menjadi data digital, begitu masuk ke server. Nah, masuklah di sini internet alirannya di sini. Ya, masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke server, sama halnya seperti printer, gitu ya. Sama halnya seperti printer, maka internet ini kemudian bisa di-share atau dibagi dengan semua klien yang ada di dalam jaringan tersebut. Gitu ya. Nah, di ruangan ini kita bisa lihat ini miniaturnya, gitu ya. Ada internet, lalu ada modem, modemnya ada di dalam ruangan sana, ya. Ada modem di situ. Servernya juga ada di situ. Lemari yang hitam itu adalah server, ya. Jadi kalau selama ini kalian nyari simpai itu servernya ada di mana? Ada di dalam kotak hitam itu, gitu ya. Di situ makanya saya buka pintunya tuh supaya sirkulasinya udaranya lancar, karena dia nggak boleh mati 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya 360 hari setahun itu nggak boleh mati, nyala aja terus kayak gitu, ya. Nah, ini servernya di sini. Dari server ke router, di mana ada routernya di ruangan ini? Ada di dalam situ juga. Ya, di dalam lemari. Lemari seperti ini yang ada di atas. Ya, ada lemari di situ. Di situ ada router. Bentuknya beda dengan yang ini, ya. Bentuknya berbeda dengan yang ini. Yang itu routernya lebih panjang bentuknya. Ya, bentuknya lebih panjang. Tapi fungsinya kurang lebih sama, ya. Fungsinya kurang lebih sama. Itu router. Nah, kalau sudah masuk sini, maka dia bisa di-share. Ada yang ke klien langsung, seperti komputer saya ini, ke klien, gitu ya, pakai kabel. Ada yang ke access point. Access point-nya ada di atas kita, ya, yang warna lingkaran warna hijau itu access point-nya. Atau yang ada di kelas-kelas, gitu ya, di kelas 7 D juga kalau nggak salah ada, ya, semua di kelas di ruang-ruangan ada juga. Ya, di ruangan-ruangan juga ada, di semua ada access point-nya. Dari access point itu baru kemudian terhubung dengan klien-klien, ke handphone kalian masuk, ke laptop kalian juga masuk, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah ini adalah jaringan komputer, gitu ya. Nah, jenisnya bagaimana? Jenis jaringan itu dibedakan berdasarkan cakupan wilayahnya. Jenis jaringan ini. Kalau tadi medianya, media transmisinya, ada wire menggunakan kabel, ada yang wireless, tidak menggunakan kabel, tidak menggunakan kabel. Nah, kalau dari segi cakupan wilayahnya, maka jenis dari jaringan ini kita mulai dari yang namanya adalah local area network. Di situ untuk lokal. Apa itu local area network? Adalah jaringan komputer yang ada dalam
suatu ruangan atau satu gedung. Paling luasnya adalah satu gedung. Ya, di dalam ruangan ini ada jaringan komputer juga, disebutnya LAN, Local Area Network. Gitu ya. Termasuk di sekolah kita nih, ada Local Area Network. Gitu ya, Local Area Network. Nah, katakanlah semua sekolah itu memiliki Local Area Network. Ya, misalkan ada LAN ke-1 gitu ya. Di sini LAN ke-1, ada LAN kedua, ada LAN ketiga gitu ya. Ini local area network ini bergabung semuanya dalam satu jaringan yang lebih luas yang disebut dengan wide area network. Wide area network. Ya, AM-nya sama, area network. Kalau ini lokal, kalau ini wide. Wide itu luas, ya. Nah, lalu ada lagi yang lebih luas dari ini. Ada wide area network 1, wide area network 2, wide area network 3. Ini semuanya gabung lagi dalam sebuah kota gitu ya, menjadi city area network. City area network. Jaringan dalam sebuah kota dan seterusnya. Ada jaringan kota Bandung, jaringan komputer kota Bandung, ada jaringan komputer Jakarta misalkan, ada jaringan komputer Yogyakarta dan seterusnya bergabung menjadi nation area network, jaringan komputer Indonesia misalkan begitu. Ya, negara-negara ini punya jaringan semuanya, bergabung lagi menjadi satu jaringan yang sangat besar di dunia, yang akhirnya jaringan ini disebut dengan internet. Ya, disebut dengan internet. Internet ini terdiri dari dua kata atau tiga kata. Interconnected network. Interconnected network. Itu adalah internet. Nah, jadi sebetulnya internet itu adalah sebuah jaringan komputer. Gitu ya, yang cikal bakalnya dari sini. Ada dua komputer bergabung, gabung lagi, banyak lagi, jadi local area network. Local area network yang banyak itu gabung jadi wide area network. Wide area network itu gabung lagi menjadi city area network, menjadi jaringan dalam sebuah negara. Jaringan-jaringan negara itu bergabung lagi menjadi jaringan yang besar, yang sangat besar sekali itu, yang akhirnya disebut dengan interconnected network. Jaringan yang saling terhubung secara global. Itu yang kita dengar dengan istilah internet. Ya, dengan istilah internet. Jadi internet adalah sebuah jaringan. Gitu ya. Jadi ada benang merahnya. Apa itu jaringan? Apa itu internet? Gitu. So, prinsipnya ketika handphone kita, laptop kita terkoneksi dengan internet dengan cara apapun, apakah menggunakan kabel, apakah menggunakan access point, maka prinsipnya perangkat kita itu sudah terhubung dengan miliaran atau jutaan perangkat lain yang ada di dunia. Tentu tidak serta-merta terhubung, tadi ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat dan ketentuannya? Setiap komputer atau setiap perangkat yang tergabung dalam sebuah jaringan internet atau terkoneksi dalam jaringan internet itu biasanya memiliki satu nama yang disebut dengan IP, address, atau TCP, IP. Ya, TCP IP. Apa itu TCP? Transfer Control Protocol. Ya, Transfer Control Protocol. IP, Internet Protocol. Ini adalah seperangkat aturan, bukan aturan hukum maksudnya, tetapi tata cara bagaimana sebuah komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Ya, masing-masing komputer dapat terhubung satu sama lain.
Ada IP address, alamat IP, Internet Protocol Address. Masing-masing perangkat itu memiliki IP address yang berbeda. Walaupun di dunia ini katakanlah ada 1 miliar handphone, ada 1 miliar laptop, maka ada sebanyak itulah IP address yang digunakan. Dan semuanya tidak unik gitu ya. Semuanya unik, tidak ada IP address yang sama. Gitu ya, kalau alamat rumah, di dalam rumah itu ada 4 orang, ya alamatnya sama di situ. Tapi kalau IP address tidak. Itu setiap perangkat itu memiliki IP address yang berbeda-beda. Karena itu yang akan membedakan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Gitu ya, makanya kita sering mendengar istilah apa? Jejak digital. Kok gampang banget yang bisa ketahuan yang posting ini adalah si ini. Dipostingnya dari mana, jam berapa, itu dari mana dapatnya? Dari IP address, dari TCP IP. Nah, oleh karena itu ketika kalian menggunakan internet, jangan sembarangan upload, jangan sembarangan menyampaikan sesuatu, gitu ya. Harus berhati-hati. Kenapa? Karena jejaknya akan sulit untuk dihilangkan. Jejak digital itu sulit sekali untuk dihilang. Bahkan mungkin akan ada selamanya. Sama seperti kita berjalan di atas tembok semen yang masih basah. Gitu ya. Di mana semennya kering, maka jejak kaki kita akan tetap ada di situ selamanya, gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Makanya hati-hati ketika kalian menggunakan internet, ya. Ketika menggunakan internet harus lebih berhati-hati. Nah, ini jaringan, ini IP address, gitu ya. Hanya komputer atau perangkat yang memiliki IP address saja yang bisa terkoneksi dengan internet. Apakah semua perangkat automatically punya IP address? Yes. Kalian pakai providernya misalkan dari paket data dari provider tertentu. Nomor ini, misalkan nomor kalian itu sudah ada IP address di dalam. Begitu juga dengan perangkatnya, komputernya. Komputernya sudah ada IP address di dalamnya. Sehingga itu harus hati-hati kalian menggunakan gitu ya IP address tersebut. Gitu ya. Nah, itu unik. Setiap perangkat itu punya IP address yang masing-masing. Ya, nah itu sekelumit tentang jaringan komputer dan internet. Jadi tadi benang merahnya, jaringan itu mulai dari jaringan yang kecil tadi, sekumpulan komputer yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Dari jaringan yang kecil, kalau di sini kita gambarkan tadi simulasikan hanya 4 komputer, ya, atau mungkin bisa saja hanya 2 komputer membentuk sebuah local area network seperti ini. Local area network ini kemudian bergabung menjadi wide area network, gabung lagi dan seterusnya menjadi sebuah jaringan yang sangat besar, gitu ya, yang disebut dengan internet atau interconnected network. Nah, sehingga kita bisa simpulkan apa itu definisi internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Jaringan komputer yang saling terhubung secara global. Itu sebabnya kenapa logonya awan kayak gini, karena wide, luas sekali. Ya, semua terkoneksi dengan itu. Awan itu adanya di atas posisinya. Semua kita bisa lihat. Gitu ya, klien bisa lihat nih ke atas. Gitu ya, melalui server. Semua terkoneksi dengan internet. Kalau sudah terkoneksi ini adalah satu jaringan kecil nih, si LAN ini. Skemanya seperti ini. Gitu ya. Ini kalau kita zoom in terus gitu ya internet, seperti ini skemanya. Kalau kita zoom out terus gitu ya internet itulah. Gitu ya. Menggunakan aplikasi www World Wide Web itu untuk supaya kita bisa browsing gitu ya, pakai www. Nah, internet itu kalau kita zoom in terus, ibaratnya kita lagi ngebuka Google Map gitu ya, kita zoom terus sampai ke titik terkecilnya, maka di dalam jaringan internet itu ada ini, jaringan ini. Skemanya kurang lebih seperti ini. Ya, kita zoom in lagi dan seterusnya. Kita zoom out medium, ada wide. Kita zoom out lagi medium, ada
city area network, kita zoom out lagi medium, ada network yang satu negara dan seterusnya. Sampai kita full zoom out, maka yang terlihat adalah internet. Ya, sampai di situ bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan akses internet tadi? Kita sudah singgung sebentar. Selain menggunakan jaringan seperti ini, gitu ya, LAN, bisa juga dengan menggunakan istilah tadi, tethering. Ya. Jadi internet itu bisa digunakan atau bisa didapatkan dengan dua cara. Pertama tethering, yang kedua adalah menggunakan jaringan. Jaringan kalau kita bagi lagi ada dua, ada jaringan yang wire menggunakan kabel ataupun yang wireless menggunakan akses point atau biasa kita sebut dengan istilah apa? WiFi. Atau singkatan dari wireless fidelity. Ya, wireless fidelity. Nah, itu kurang lebih jaringan itu seperti itu. Ya, dari A sampai Z. Perangkatnya tadi saya coba tunjukkan. Ya, ada modem di sini, ya, ada modem untuk menghubungkan komputer kita dengan internet, itu menggunakan modem dulu supaya internetnya bisa kemudian dibagikan ke semua pengguna atau klien-klien dalam sebuah jaringan, maka dia dibagi melalui router tadi. Router, ini dia alatnya, gitu ya. Salah satu contohnya, banyak sekali, router itu banyak. Bisa juga menggunakan switch. Nah, ini dia switch. Nah, selain menggunakan router, bisa juga menggunakan switch. Ini switch. Ya, ini switch. Ini posisinya di sini juga sama. Ya, sama dengan ini. Posisinya di sini. Ya, ini posisinya di sini sama. Bisa menggunakan router seperti ini atau bisa juga menggunakan switch. Lubangnya sama. Ya, lubangnya sama. Tuh, sama di belakangnya. Gitu ya. Nah, jadi bisa pakai router, bisa juga menggunakan switch seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk mengatur lalu lintas data. Tadi, karena data salah satu hal yang bisa di-share, gitu ya, melalui sebuah jaringan. Bagaimana supaya tadi kalau nge-print, misalkan klien 1 print, klien 2 print, klien 3 print, supaya tidak tabrakan gimana caranya? Diaturlah oleh satu alat yang namanya router atau switch ini. Ya, diaturlah mana duluan, gitu ya. Apakah klien 1 duluan atau klien 3 duluan dan seterusnya. Apa prioritasnya? Tentu ada algoritmanya. Apakah berdasarkan waktu, siapa yang perintahnya duluan dan lain sebagainya. Atau yang berdasarkan kecepatan misalnya. Ya. Nah, skema ini kita kenal dengan istilah topologi jaringan. Ya, topologi jaringan. Itu topologi bisa juga dikenal dengan, atau kita sederhananya kita artikan sebagai skema sebuah jaringan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di situ bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nanti kalian pelajari lagi di buku itu, materinya semua saya rasa di buku itu cukup jelas, gitu ya. Kalau ada yang dari buku itu ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan kepada saya secara langsung nanti. Ya, silakan disampaikan secara langsung. Dan untuk pertemuan kali ini kita belum ada tugas ya, kita hanya bahkan ini materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi sebelumnya kita lakukannya secara online, tidak ada penjelasannya. Nah, alhamdulillah sekarang ada kesempatan saya bisa jelaskan apa itu jaringan komputer dan internet. Di kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada materi yang yang berbeda, gitu. Nah, ini jaringan, ya, jaringan komputer dan internet. Sampai di situ, sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Baik, nanti silakan kalian baca-baca lagi bukunya. Kita bisa berkomunikasi lewat Sipai nanti, ya. Kalau ada pertanyaan, atau saya juga kalau ada materi baru terkait dengan jaringan komputer, nanti akan saya coba upload di
di zip file. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini mengenai jaringan komputer dan internet. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami, dan kalaupun masih ada yang belum bisa dipahami, mangga silahkan kita diskusikan baik di dalam jam pelajaran atau mungkin di luar jam pelajaran. Saya insya Allah sangat terbuka untuk diskusi. Ya, sekali lagi saya doakan semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan semoga ibadah puasa kita kali ini juga berkah, gitu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Gitu ya. Itu saja saya tutup pertemuan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.